Perjodohan merupakan hal yang masih hangat dibicarakan karena dapat membuat salah satu pasangan menderita, khususnya pihak perempuan. Kasus-kasus mengenai perjodohan pun masih menjadi perbincangan dalam warta di Indonesia. Warta terakhir mengenai perjodohan yang menjadi perbincangan adalah kisah pengantin perempuan di Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang kabur setelah pernikahan berlangsung pada September 2019 lalu. Selain itu, menurut Maimun dan kawan-kawan, pada tahun 2018, tingginya angka cerai bukan atas kasus-kasus perceraian di Madura, salah satunya disebabkan oleh perjodohan. Terlepas dari kasus-kasus yang ada, Bahana pada tahun 2015 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perjodohan merupakan pemenuhan takdir dari Tuhan. Salah satu karya sastra Jawa yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah novel Kumanangin Katresnan karya Ani Asmara. Dalam novel ini dibahas mengenai perjodohan yang dianggap sebagai pemenuhan atas takdir dari Tuhan. Para tokoh dalam novel Kumanangin Katresnan dituntut untuk patuh terhadap perjodohan yang menjadi takdirnya. Adapun tujuan penelitian ini bermaksud untuk menjabarkan kritik terhadap takdir dalam novel Kumanangin Katresnan melalui para tokoh dalam novel tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Iya, untuk hasil dan pembahasan dalam novel Kumanangin Katresnan, novel ini menceritakan kisah cinta antara R. Atin Tresnawati dengan R. Sukmono. Dan juga novel ini menceritakan kisah cinta antara R. Susilo dan R. Sri Endah Wahyuningsih. Untuk pembahasannya kita akan bagi menjadi 3 pembahasan, yaitu penerimaan takdir perjodohan pada tokoh R. Atin Tresnawati, lalu perlawanannya, juga penerimaan takdir perjodohan oleh R. Susilo dan R. Sri Endah Wahyuningsih, serta kritik penulis terhadap takdir perjodohan. Untuk penerimaan takdir perjodohan pada tokoh R. Atin Tresnawati, penelitian Hertz pada tahun 1983 menyebutkan bahwa kebanyakan perkawinan di Jawa diatur oleh orang tua. Dan dalam penelitiannya, Hertz menyoroti bahwa yang terpenting dalam perjodohan adalah kelas sosial, karena perbedaan kelas di antara keluarga calon suami dan istri dapat menyebabkan ketegangan. Dalam kasus di novel ini, R. Atin pun harus berpisah dengan R. Sukmono karena orang tua R. Atin telah mencarikan jodoh yang sederajat dengannya. R. Atin pun harus menerima kenyataan bahwa perjodohan tersebut merupakan pemenuhan atas takdirnya. Lalu bab kemudian adalah perlawanan terhadap takdir perjodohan pada tokoh R. Atin Tresnawati. Memang sebelumnya dikatakan bahwa R. Atin telah menerima takdir perjodohannya sebagai kehendak yang maha kuasa. Nah, hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan sikapnya yang menjalani rumah tangga dengan orang yang tidak dicintainya. Dia tetap memperlihatkan rasa berbakti dan hormat. Ya, rasa berbakti yang sudah diperlihatkan R. Atin kepada ayahnya juga sebelumnya. Tapi ada suatu hal yang membuat R. Atin hendak melawan takdir perjodohannya, yakni ketika ia mengetahui bahwa suaminya akan mempunyai istri dan istri lain tersebut hendak tinggal satu rumah bersamanya. Kemudian ada penerimaan takdir perjodohan pada tokoh R. Susilo dan R. Sri Endah Wahyuningsih. Perlu diketahui bahwa R. Susilo merupakan anak dari R. Sukmono dengan Neng Dedeh Siti Kurniasih, yaitu istri sebelumnya yang telah meninggal. Adapun R. Sri Endah merupakan anak R.M. Purwodirjo atau suami dari R. Atin dan R. Atin itu sendiri. Nah, kemudian menjadi anak angkat R. Sukmono karena memang dalam perjalanannya R. Atin meninggal. Mengacu pada pendapat Hertz pada perjodohan diatur oleh orang tua, ya R. Susilo juga sebenarnya sudah diatur perjodohannya dengan Sri Endah Wahyuningsih melalui surat yang dilayangkan kepadanya. Jadi di situ tertulis bahwa R. Sukmono hendak memiliki harapan untuk menyambung kembali tertundanya cintanya dengan R. Atin. Ya, ini dengan cara terus hidup bersama dengan R. Sri Wahyuningsih tadi, yang R. Susilo. Lalu ya R. Sukmono menginginkan bahwa mereka berjodoh, dan semuanya di surat tersebut tertulis bahwa semua terserah padamu mau tidaknya. Nah, atas kesadaran diri dari anak-anaknya masing-masing, tanpa paksaan, mereka berdua akhirnya menerima perjodohan tersebut. Nah, karena mereka tidak memberontak dan menerima rasa puas atas takdirnya, senada dengan konsep nerimo dari Dieng yang harus
menerima dengan rasa puas. Diceritakan tindakan Susilo dan Sri Endah itu kemudian mendapatkan ganjaran yang baik, yakni dapat karunia 2 anak, yaitu perempuan dan laki-laki, dan kehidupan rumah tangga mereka sangat tentram dan bahagia. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa penerimaan terhadap takdir dengan rasa menerima akan memperoleh ganjaran yang baik. Kemudian ada kritik penulis terhadap perjodohan. Nah, novel Kakak ini kan sebenarnya latar belakangnya tahun 1960-an ya, karena memang ditulis pada tahun segitu. Maksudnya novel Kakak ini dibuat pada tahun segitu. Akan tetapi, mohon maaf, latar waktu dalam novel Kakak itu adalah tahun 1927 akhir hingga 1950-an. 1927 akhir itu mengacu pada R. Atin dan 1950-an mengacu kepada R.R. Sri Endah. Nah, dalam fakta sejarah yang ada, Amini pada tahun 2018 mengatakan bahwa permasalahan perkawinan yang muncul pada tahun 1920-an hingga tahun 70-an, 1970-an, itu terkait dengan perkawinan dini, perjodohan, dan perselingkuhan, serta poligami. Ia pun menyebutkan bahwa dalam surat kabar pesat yang terbit pada tahun 1939, memuat perasaan perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya, di mana ia merasa mendapat kelakuan kasar dan ditinggal oleh suaminya. Selain itu, tema perjodohan merupakan salah satu tema yang kerap muncul pada novel-novel dalam kurun waktu 1917 hingga 1942 karena dapat diterima masyarakat dan tidak berbahaya bagi kedudukan kolonial. Nah, kembali lagi ada penelitian Hirsch yang menyoroti bahwa terpenting adalah kelas sosial. Nah, kelas sosial yang digambarkan pada novel ini pun menempatkan keluarga Eratin di posisi teratas. Makanya ayahanda dari Eratin mementingkan kelas sosial. Nah, pernikahan dari antara Eratin dengan R.M. Purwodirjo ini dimaksudkan untuk menjaga derajatnya ya. Akan tetapi justru membuat Eratin sengsara. Nah, selain dari kritik perjodohan itu sendiri, Ani hendak memberikan kritikan terhadap individu yang tidak menerima terhadap takdirnya. Nah, kan disandingkan bahwa melalui tokoh Sri Endah dan R. Atin, itu yang mengikuti takdir dari Tuhan atau menerima itu akan mendapatkan ketentraman dalam hidup atau ya balasannya gitu. Akan tapi ya di sini pun juga Ani juga menyampaikan bahwa perbuatan melawan takdir dengan kesadaran sendiri memilih takdirnya itu dapat menenangkan ujian-ujian dalam hidup. Nah, ujian-ujian tersebut hadir karena keputusan yang dibuat oleh individu sendiri. Ketika individu itu berhasil menghadapi ujian-ujiannya, ya maka ia dapat merebut takdir yang baru gitu. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah Ani Asmara hendak mengemukakan kritiknya terhadap perjodohan. Karena perjodohan itu dapat memberikan dampak buruk secara psikologis terhadap perempuan dan rentan mendapat kekerasan. Selanjutnya, melalui ayahanda R. Atin, ia pun memberikan kritik kepada orang yang tidak mendengarkan atau memberikan pendapat berkomunikasi dengan anaknya melalui perjodohan. Ini kasus perjodohan. Dan ya memberikan kritik terhadap orang yang hanya mementingkan status sosial semata dalam perjodohan. Nah, dari segi sosiologi sastra ditemukan bahwa perjodohan merupakan hal yang marak terjadi pada tahun 1920-an sampai dibuatnya novel ini. Namun demikian, perjodohan yang ada pada zaman saat sekarang ini dengan yang 1920-an itu sangat berbeda. Permasalahannya pada tahun 1920 itu adalah pilar kebangsawanan ya yang menjadi sentralnya. Tetapi sesuai dengan dinamika pergeseran pola pikir masyarakatnya yang terjadi. Jika dahulu gelar kebangsawanan yang menjadi patokan, maka pada saat ini gelar akademik, misalnya dokter dengan dokter, polisi dengan polisi, itu menjadi patokan di samping pekerjaan yang telah dijalani. Nah, selain itu memang kesimpulannya, Ani hendak memberikan kritik terhadap individu yang tidak menerima takdirnya. Karena memang di ini ceritanya berbanding, ya maksudnya orang yang menerima itu mendapatkan rasa nyaman, bahagia, tentram, ya walaupun sebenarnya memang kalaupun kita menerima begitu saja dengan takdir ya memang ada konsekuensinya, tetap semua itu ada konsekuensinya.
Itu. Namun ya demikian, setiap individu berhak untuk menerima atau tidaknya suatu takdir. Pada akhirnya memang penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan pada ranah pemaknaan dan penerimaan terhadap takdir perjodohan. Meskipun demikian, penelitian ini didasari masih memiliki keterbatasan riset, sehingga diperlukan perkembangan lebih lanjut dan dapat dirasakan manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Terima kasih.